Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat bagi kita semua. Alhamdulillah berjumpa kembali dalam mata pelajaran biologi kelas 11. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang sistem peredaran darah bagian kedua. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu tentang mekanisme pembekuan darah. Nah, untuk mekanisme pembekuan darah ini, seperti terlihat pada gambar, ini adalah benang-benang fibrin yang terbentuk dari proses pembekuan darah. Nah, bagaimana benang-benang fibrin ini bisa terbentuk? Nah, kita akan bahas lebih jelas dalam proses pembekuan darah. Proses pembekuan darah sendiri ini dimulai apabila terjadi luka, terus darah keluar, maka trombosit atau keping darah itu akan bersentuhan dengan permukaan luka yang kasar dan pecah sehingga mengeluarkan enzim trombokinase atau tromboplastin. Nah, trombokinase ini bersama-sama dengan ion kalsium dan vitamin K ini akan mengubah protrombin menjadi trombin. Lalu trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin yang akan menghalangi keluarnya sel-sel darah sehingga terjadi pembekuan darah dalam waktu sekitar 5 menit. Setelah itu luka akan tertutup. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembekuan darah sendiri, ini yang pertama ada protrombin. Apa itu protrombin? Protrombin ini adalah senyawa globulin yang larut dalam plasma darah. Protrombin dibuat di dalam hati dengan bantuan vitamin K. Protrombin ini akan diubah menjadi trombin. Terus yang kedua ada fibrinogen. Fibrinogen ini adalah protein plasma yang disintesis di hati dan dapat diubah menjadi benang-benang fibrin. Terus ada ion kalsium. Ion kalsium ini merupakan ion anorganik dalam plasma serta dapat diperoleh dari makanan dan tulang. Ion kalsium diperlukan pada seluruh tahap proses pembekuan darah. Yang keempat ada tromboplastin atau trombokinase. Ini adalah protein plasma atau enzim yang disintesis di dalam hati dan memerlukan vitamin K dalam bekerjanya. Makanya enzim trombokinase ini disebut dengan faktor antihemofilia. Terus yang terakhir ada vitamin K. Vitamin K ini adalah vitamin yang sangat penting dalam sintesis protrombin dan faktor pembekuan darah lainnya di dalam hati. Diabsorpsi dari usus dan bergantung pada garam empedu yang diproduksi di hati. Jadi jika saluran empedu tersumbat oleh batu empedu, maka pembekuan darah akan berkurang. Itu merupakan faktor-faktor dari pembekuan darah. Kita lanjut ke materi golongan darah. Ya, mungkin kalian sudah tahu golongan darah kalian apa saja. Oke, golongan darah ini pengertiannya adalah klasifikasi darah suatu individu berdasarkan ada atau tidak adanya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah tersebut. Jadi antigen ini dapat berubah protein, polisakarida atau molekul lainnya yang dapat merangsang tubuh untuk menghasilkan antibodi dalam plasma darah. Reaksi dari antigen dan antibodi ini akan menyebabkan aglutinasi atau proses penggumpalan sel darah merah. Nah, apa sih antigen dan antibodi itu? Antigen itu disebut juga aglutinogen. Ini adalah protein yang terdapat di dalam sel darah merah yang dapat digumpalkan oleh aglutinin. Sedangkan aglutinin sendiri ini adalah antibodi, yaitu protein dalam plasma darah yang dapat menggumpalkan aglutinogen.
Nah, sedangkan tadi aglutinasi itu merupakan proses pembekuan atau penggumpalan darah yang terjadi karena adanya reaksi antara antigen dan antibodi. Nah, kita ketahui bahwa di dunia ini sebenarnya ditemukan sekitar 40 jenis antigen, tetapi yang sangat dikenal hanya antigen ABO dan RH atau resus. Makanya nanti kita akan membahas mengenai penggolongan darah sistem ABO dan penggolongan darah sistem resus. Baik, kita lanjut ke penggolongan darah sistem ABO. Penggolongan darah sistem ABO ini pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan Australia yaitu Karl Landsteiner pada tahun 1930. Penggolongan darah sistem ABO ini dilakukan berdasarkan ada atau tidak adanya antigen atau aglutinogen tipe A dan tipe B pada permukaan eritrosit serta antibodi atau aglutinin tipe alfa atau anti A dan tipe beta atau anti B di dalam plasma darahnya. Sehingga oleh Steiner darah dibagi menjadi 4 golongan darah, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Oke, ini golongan darah menurut Landsteiner. Golongan darah A itu menurut Landsteiner apabila eritrosit atau sel darah merah seseorang mengandung aglutinogen A, sedangkan plasma darahnya mengandung aglutinin beta atau anti B, maka orang tersebut bergolongan darah A. Jadi kalau golongan darah A itu memiliki aglutinin atau anti B sehingga dia tidak bisa menerima transfusi darah dari golongan darah B atau AB. Untuk golongan darah B ini apabila eritrosit seseorang mengandung aglutinogen B sedangkan plasma darahnya mengandung aglutinin alfa atau anti A, maka orang tersebut bergolongan darah B. Jadi dia punya antibodi A ya, antibodi A atau anti A. Maka dia termasuk golongan darah B. Untuk golongan darah AB ini merupakan apabila eritrosit seseorang mengandung aglutinogen A dan aglutinogen B, sedangkan plasma darahnya tidak mengandung aglutinin, maka orang tersebut bergolongan darah AB. Makanya untuk orang yang bergolongan darah AB ini bisa menerima transfusi darah dari golongan darah manapun karena golongan darah AB tidak memiliki aglutinin atau anti A dan anti B. Sedangkan untuk golongan darah O ini adalah apabila eritrosit seseorang tidak mengandung aglutinogen, sedangkan plasma darahnya mengandung aglutinin alfa dan aglutinin beta, maka orang tersebut bergolongan darah O. Sehingga untuk orang yang bergolongan darah O tidak bisa menerima transfusi dari golongan darah yang lain. Kenapa? Karena dia memiliki aglutinin alfa dan aglutinin beta. Kalau misalnya ditransfusikan akan terjadi aglutinasi atau penggumpalan darah. Makanya orang yang bergolongan darah O hanya bisa mendonorkan, makanya disebut dengan donor universal. Kalau golongan darah AB disebut dengan recipient universal. Ini tabel dari penggolongan darah sistem ABO. Bisa kita lihat seperti penjelasan tadi. Ya, jadi gitu. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas dalam transfusi darah. Nah, itu mungkin untuk pembahasan materi tentang penggolongan darah sistem ABO.